Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itulah kalimat sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya kaum muslimin, sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah Maha Besar. Hanya Allah yang pantas disembah dan hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tauladan atau uswah, mengajarkan risalah dinul Islam kepada umat manusia di muka bumi. Nabi terakhir
Nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini ada dua perasaan yang kita rasakan. Perasaan pertama, kita merasa senang dan bahagia karena kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala denyutan jantung, kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bertemu hari raya Idul Adha 1443 Hijriah untuk melaksanakan sholat Idul Adha pagi ini. Perasaan kedua, kita merasa sedih karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir di masjid bersama kedua orang tua kita, namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita ke alam baka dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita perjuangannya. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama dengan anak-anak kita, namun hari ini boleh jadi ada di antara kita yang sudah tidak bersama dengan anaknya karena justru anaknya yang telah mendahuluinya. Ada suami yang sudah tidak bersama istrinya karena istrinya pun mendahulinya ke alam kubur, atau sebaliknya ada istri yang tidak lagi bersama suaminya hadir di tempat ini karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Muncul kerinduan untuk bersamanya, tapi kerinduan tinggal kerinduan. Kerinduan hanya balut dengan linangan air mata karena tidak mungkin kita kembali bersama. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan suatu waktu kita akan mengikuti ke alam kubur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, hari ini jutaan saudara-saudara kita dari berbagai penjuru dunia menjadi tamu Allah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan pakaian ihram yang sama, sedang berjuang keras melaksanakan ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah mereka berangkat dari Mekah menuju Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari melaksanakan wukuf di padang Arafah. Pada malam harinya mereka mabit di Musdalifah dan mengumpulkan batu kerikil untuk melontar jumrah di Mina. Mereka mengumandangkan kalimat yang sama, kalimat yang indah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, yang mengingatkan kita pada saat kita berada di padang mahsyar kelak. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami yang sedang bertamu ke rumahmu
diberikan kemudahan, kesabaran, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dengan predikat haji mabrur. Kepada saudara-saudara kami ya Allah yang belum sempat menunaikan ibadah haji, berikan kesehatan, umur yang panjang, berikan rezeki yang melimpah sehingga mereka dapat juga menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha yang berbahagia. Bulan ini adalah bulan Zulhijjah, di mana di dalamnya ada beberapa kejadian besar dalam sejarah Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 1 Zulhijjah. Setelah sekian ratus tahun bertaubat, doa Nabi Yunus alaihissalam diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikeluarkan dari perut ikan pada bulan Zulhijjah juga, yakni tanggal 4 Zulhijjah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada bulan Zulhijjah. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada hari kelima di bulan Zulhijjah. Namun demikian kaum muslimin, kejadian yang besar yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam adalah tapak tilas ketaatan, ketakwaan, pengorbanan seorang Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang kita peringati hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam peradaban kehidupan umat manusia, seringkali harta bisa membuat manusia lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Pangkat dan jabatan terkadang membuat manusia lupa atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari ajaran-ajaran Islam, lupa akan saat yang memberi dan mengambil pangkat dan jabatan itu. Namun yang paling banyak kita jumpai adalah kecintaan seorang suami terhadap istri dan anaknya, membuat luntur kecintaannya kepada Allah azza wa jalla. Puncak manisnya cinta seseorang bagi yang beriman dan bertakwa apabila mampu berbagi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum mengorbankan putranya Ismail alaihissalam bisa menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta untuk sabilillah. Banyak yang berdecak kagum, bahkan para malaikat pun mengaguminya. Melihat dan mendengar kekaguman tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kalau saja aku punya seorang anak dan Allah meminta agar aku mengorbankannya, maka niscaya akan aku korbankan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim berdoa selama 86 tahun. Barulah Allah subhanahu wa ta'ala memberi seorang putra sematawayang yang bernama Ismail, hasil dari perkawinan dengan seorang wanita soleha bernama Siti Hajar. Ketika Ismail berusia 14 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji ketaatannya untuk menyembelih putra sematawayangnya, seorang remaja yang tampan, cerdas, berani, dan patuh. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, satu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Beliau melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anak sematawayangnya Ismail alaihissalam, wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Coba pikirkan anakku, bagaimana perasaanmu, bagaimana pendapatmu. Ismail alaihissalam, sebagaimana akar namanya, mendengar. Ismail alaihissalam kemudian menjawab, ayah, lakukan segera perintah Allah.
jangan engkau tunda. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saf ayat 102, falamma balagha ma'usaya qal ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada istrinya Siti Hajar, pakaikan baju anakmu, saya akan berangkat berdua. Berangkatlah berdua menuju Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana Ibrahim hanya mampu mengucapkan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dipalingkan mata Nabi Ibrahim alaihissalam, dibaringkan anak sematawayangnya di atas pahanya. Lalu Ismail berkata, ayah, ikatlah kedua tanganku, jangan sampai saya kesakitan dan mengamuk yang akhirnya akan menyakiti badan ayah. Ayah, jangan tatap wajahku, jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak jadi menjalankan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku pada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi kepadanya. Insya Allah di hari kemudian kelak saya akan melayaninya. Saya akan menjadi pelayan terbaik untuk ibuku. Ayah, sampaikan salamku pada ibuku. Jangan dia bersedih karena saya memenuhi perintah Allah. Berbahagialah ibuku karena aku akan mati dalam keadaan syahid, husnul khatimah. Cukup pesan Ismail, air mata para malaikat dan semua makhluk di langit dan di bumi tumpah menyaksikan keduanya. Akan terjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Ibrahim kecuali mengagungkan Allah dengan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pedang Nabi Ibrahim terhunus, siap-siap akan memenggal kepala anak sematawayangnya yang 86 tahun dinantikan. Kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat pada menangis sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan manusia. Selamatkan Ismail. Selamatkan Ibrahim. Dia telah membuktikan ketaatannya dan telah membuktikan bahwa dia ridha akan perintahmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan doa para malaikat dan makhluk di langit ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menarik pedangnya lalu meletakkan pedangnya persis di batang leher Ismail. Karena keikhlasannya dan ketakwaannya yang betul-betul dari keluarga Ibrahim alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menebus Nabi Ismail alaihissalam dengan tebusan sembelihan yang besar, seekor kibas yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Jibril alaihissalam bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallahu akbar. Lalu diakhiri Nabi Ismail alaihissalam, Allahu akbar, walillahil hamd. Selamatlah Ismail dari maut, karena yang disembeli Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang kibas. Setelah itu Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih karena dia tahu anak sematawayangnya akan hilang. Anaknya akan mati disembelih oleh ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu Siti Hajar mendengar suara suaminya bersama suara anaknya mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia pun menangis terharu, bercampur bahagia sambil juga mengucapkan kalimat-kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut akal sehat, Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Ibrahim melabrak semua itu. Norma akal sehat dilawannya demi mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih cinta kepada Allah, memilih cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, dan cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, khatib mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan berkurban tapi ia tidak mau berkurban sehingga ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan Yahudi dan juga bisa dalam keadaan Nasrani. Bila saat ini sebagian dari kita belum memiliki kemampuan berkurban tahun ini, mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki yang cukup untuk berkurban, sebab pahala bagi orang yang berkurban sangat besar sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Dawud alaihi salatu wassalam qala ilahi ma thawabu min dahamin ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam qala thawabuhu an utiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi asyara hasanat wa amru anhu asyara sayyi'at wa arfa'u lahu asyara darajat wa lahu bi kulli sya'ratin kasrun fil jannati wa jariyatun minal huril ain wa markabu min nawatil ajha. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Allah, apa pahala umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang berkurban? Allah Subhanahu wa taala menjawab, pahala bagi orang yang berkurban adalah Allah akan memberi satu helai bulu hewan kurban dengan 10 kebaikan, dan Allah menghapus karenanya 10 kejahatan, mengangkat karenanya 10 derajat, dan setiap helai bulu kurban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di surga, dan 1 bidadari yang amat jelita, dan 1 hewan tunggangan bersayap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai, semoga dengan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam lahirlah Ibrahim baru di ibu pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk harta kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk benda-benda keduniawian. Kalau kita semua bisa menjadi Ibrahim baru, Siti Hajar baru, Ismail baru, maka negeri ini akan menjadi negeri yang kuat, negeri yang damai, negeri yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim
innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hasamal ahsaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah momentum untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik pencipta alam semesta, agar kita menggapai derajat takwa, karena meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar rela berkorban demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Bukan sapi atau kambing yang menjadi esensi dari kurban, akan tetapi tawadu atau kerendahan hati secara ikhlas, itulah arti kurban yang sesungguhnya. Semoga harta kita kelak dipenuhi kelezatan selesat daging kurban, iman kita diberikan keteguhan seteguh Ismail, serta hidup kita dipenuhi tuntunan seperti Ibrahim sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah timbal balik kaum muslimin. Apa yang kita kasih akan kembali, apa yang kita tanam juga akan tumbuh, dan apa yang kita kurbankan juga akan berbuah pahala. Awali hari kurban kita dengan penuh senyuman serta kebahagiaan, seperti mereka yang sangat bahagia menerima pemberian dari kita. Semoga kurban kita menjadi berkah. Hewan kurban yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bulu, kulit, daging, tulang dan darahnya tidak sampai kepada Allah, melainkan ketulusan dan keikhlasan kita semata. Berkurban adalah cara untuk bersyukur. Salah satu cara agar kita tidak selalu melihat ke bawah pada mereka yang mungkin hanya bisa merasakan daging setahun sekali. Dengan berkurban kita menjadi tahu cara bagaimana pada mereka yang membutuhkan. Itulah makna kurban yang sesungguhnya. Belajarlah dari Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya, dan jadilah seperti Ismail yang ikhlas menerima kehendak Allah. Pengorbanan dan keikhlasan adalah inti dari Idul Adha. Idul Adha adalah saat yang merayakan semangat kita dalam berkurban, harapan kita pada ampunan dan keteguhan kita dalam beriman. Akhirnya demi ampunan, keridhaan dan keselamatan kita semua, marilah kita menundukkan kepala seraya mengadahkan tangan untuk berdoa dan bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim,
Jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala kebusukan kami, penghapus bagi seluruh dosa-dosa kami. Hari di mana Engkau singkapkan tabir hati kami ya Allah. Hari di mana Engkau gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu di kalbu kami ya Allah. Ya Afu ya Ghafur, ampunilah kami. Engkau Maha mengerti tentang kami. Tubuh kami kotor penuh dosa, hidup kami berselimut aib. Kini kami duduk bersimpu di hadapan-Mu untuk mengharap ridha-Mu ya Allah. Ampunilah ya Allah sebusuk apapun masa lalu yang pernah kami lalui. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami ya Rabb. Ya Allah, duhai Zat yang Maha Pengampun, kami datang duduk bersimpu di hamparan bumi-Mu, di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup kami berubah. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu ya Allah. Gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu. Gantikan segala kezaliman yang menjadi hidayah-Mu dan taufik-Mu ya Allah. Ampunilah kedurhakaan kami kepada ibu dan bapak kami. Ampuni jikalau kami jarang tersenyum. Ampuni jikalau kami jarang memuliakan mereka ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan mereka ya Allah. Muliakan ibu dan bapak kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan husnul khatimah di akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ahli surga-Mu ya Allah. Lindungi kedua orang tua kami dari azab kubur-Mu, dari fitnah jahannam. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang telah menghadap kehadirat-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada agama, kepada kedua orang tua, dan kepada nusa dan bangsa. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar anak-anak kami kelak membisikkan dan menuntun di telinga kami kalimat la ilaha illallah saat kami dalam keadaan sakaratul maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu bertawakal dan bersabar menerima setiap cobaan-Mu. Sebab setiap cobaan-Mu mengandung hikmah yang terbuat buat kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan seluruh perintah-Mu dan berikan kekuatan untuk menjauhi segala larangan-Mu. Tunjukkan kepada kami ya Allah yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari fitnah, dari mara bahaya dan musibah, gempa bumi ya Allah, kebakaran, air bah, tanah longsor, angin taufan, kekeringan, dan wabah penyakit yang dapat mengancam keselamatan kami. Ya Allah, hilangkan pada diri kami rasa takut terhadap musibah, karena sesungguhnya yang pantas ditakuti hanyalah Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, kokohkan persaudaraan di antara kami, agar kami dapat hidup rukun dalam menjalani kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif, miskin papa, lapangkan rezeki kami. Jikalau rezeki itu jauh, dekatkan kepada kami. Jikalau rezeki itu ada di langit, turunkan ya Allah untuk kami. Jikalau rezeki itu ada di dasar laut, timbulkan ya Allah untuk kami. Jikalau rezeki itu ada di dalam perut bumi, timbulkan ya Allah untuk kami. Terimalah doa dan permohonan kami, wahai Zat yang Maha Pemberi, wahai Zat pemberi yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.